semuanya. Terima kasih bagi yang masih setia menyimak video seputar informasi kesehatan pada channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang makanan apa saja yang perlu dihindari oleh ibu hamil. Nah, ada yang bertanya, boleh nggak sih makan nanas? Boleh nggak sih makan sushi? Saya kalau makan daging harus direbus atau dibakar. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat ibu menjalani proses kehamilan. Karena pada umumnya rasa takut muncul pada saat hamil, takutnya nanti salah makan, bayinya kenapa-kenapa. Nah, itu biasanya yang muncul pada ibu hamil. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, ada beberapa makanan yang tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan pada saat hamil. Ada juga makanan yang memang tidak diharuskan dikonsumsi pada saat hamil. Mengapa ada makanan yang dilarang dikonsumsi pada saat hamil? Ada beberapa makanan yang seharusnya tidak dikonsumsi pada saat hamil, terutama pada ibu-ibu yang hamil muda. Karena biasanya pada umumnya pada saat hamil muda ini, asam lambung meningkat karena faktor dari hormon kehamilan. Jadi ada beberapa makanan yang harus dibatasi dan harus dihindari pada saat hamil. Petugas kesehatan biasanya menyarankan jangan telat makan. Makan dalam arti ini yaitu sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Karena kalau misalnya telat makan, maka asam lambung akan naik. Jangan mengkonsumsi makanan yang kira-kira memperberat beban lambung dan juga meningkatkan asam lambung. Biasanya ini mengarah pada makanan-makanan yang asam. Biasanya pada hamil muda, ibu hamil cenderung menyukai makanan yang asam seperti misalnya mangga muda dan lain sebagainya. Maka jangan dikonsumsi secara berlebihan, hati-hati asam lambung naik. Termasuk juga yaitu mengkonsumsi makanan pedas secara berlebihan karena bisa membuat iritasi pada lambung. Yang berikut contohnya makanan mentah. Banyak orang bilang kalau hamil nggak boleh makan yang mentah-mentah. Sebenarnya apa yang ditakutkan dari makanan mentah? Salah satunya yaitu parasit toksoplasma. Itu adalah parasit yang terdapat pada saluran cerna kucing. Dimana kalau parasit itu keluar, entah itu lewat dari kotoran kucing, jatuh ke tanah, tumbuh di rumput, kemudian rumputnya dimakan kambing, sapi, dan lain-lain. Hewan tersebut dipotong, kita makan, tapi dimasak tidak matang. Nah, parasit tadi bisa pindah ke badan kita. Itu rantai penyakitnya. Nah, kalau parasit tadi masuk ke dalam tubuh ibu hamil, itu bisa menyebabkan keguguran. Itu bisa menyebabkan kecacatan pada janin, salah satunya hidrosefalus. Bayi yang lahir dengan lingkar kepalanya yang besar, melebihi batas normal, itu harus diwaspadai. Jadi selama hamil ada makanan yang harus dihindari. Satu mungkin karena menimbulkan penyakit, contohnya mungkin kayak mual muntah, diare, dan lain-lain. Atau makanan yang menyebabkan penyakit yang berpotensi masuk ke dalam badannya, bakteri atau parasit masuk ke dalam tubuh ibu hamil dan membahayakan kandungannya. Nah, apa saja jenis makanan yang harus dihindari berdasarkan trimester kehamilan? Nah, yang lebih banyak itu biasanya pada trimester pertama. Makanan yang terlalu asam, makanan yang terlalu pedas, makanan-makanan mentah yang ada di darat, seperti contohnya makan lalapan, ya harus hati-hati. Jadi kalau misalnya sumber kebunnya tidak terjamin, sebaiknya dihindari. Jadi kalaupun ingin makan sayur, sebaiknya direbus sampai matang, untuk memutus rantai penyebaran dari bakteri atau parasit yang ada pada makanan itu agar tidak masuk ke dalam tubuh ibu hamil. Nah, contohnya daging, seperti misalnya steak. Kalau dulu makannya pada saat tidak hamil setengah matang, nah sekarang pada saat hamil lebih matang. Itu memastikan kalaupun ada bakteri atau parasit sejenis toksoplasma pada daging tersebut, mudah-mudahan mati karena kita memasaknya dengan sempurna. Nah, bagaimana di trimester kedua? Kalau di trimester kedua biasanya mual muntah itu sudah berkurang, yang ada malah nafsu makan semakin bertambah. Tapi tetap sama, yang mentah harus dihindari.
Nah, bagaimana dengan ikan yang mengandung merkuri? Nah, kita tahu bahwa beberapa ikan besar di laut itu banyak mengandung merkuri. Nah, tetap saja kita harus memperhatikan bagaimana pola pengolahan makanan yang menggunakan ikan yang bermerkuri. Baik itu tingkat kebersihannya, tingkat kematangannya, dan tentunya porsinya harus kita perhatikan. Jangan terlalu berlebihan. Ya, secukupnya untuk porsi makan yang wajar. Nah, yang berikut, apakah makanan yang dibakar berbahaya bagi ibu hamil? Berbicara tentang makanan yang dibakar, sebenarnya yang ditakutkan itu kalau bakarnya sampai hangus atau gosong. Ada yang berbentuk arang gitu. Sebenarnya itu bukan cuma buat orang hamil. Buat orang yang tidak hamil, laki-laki atau perempuan, kalau mengkonsumsi makanan yang ada arangnya terlalu banyak, itu berbahaya. Karena bisa berpotensi menyebabkan kanker pada usus. Jadi contohnya kalau makan sate, nggak tahu cara masaknya gimana, mungkin terlalu gosong, dan yang terlalu gosong itu kita makan terlalu sering, itu bahaya juga buat kita. Jadi bukan hanya buat ibu hamil. Yang harus diwaspadai mulai dari trimester 2 sampai 3, biasanya mengkonsumsi makanan yang manis-manis atau mengkonsumsi kalori secara berlebihan. Di trimester pertama sering mual muntah, susah makan. Di trimester 2 sampai 3 mual muntah sudah berkurang, yang ada nafsu makan meningkat. Badan semakin besar, perlu tenaga, sehingga memicu nafsu makan itu semakin meningkat. Banyak yang mengatakan bawaan bayi, padahal sebenarnya ibunya yang pengen. Pada trimester ini, kebanyakan ibu hamil dengan nafsu makan yang semakin meningkat suka mengkonsumsi makanan yang manis-manis. Contohnya, hari ini martabak manis, besok juga martabak manis, besok es campur manis, dan beragam makanan lainnya yang manis-manis dalam porsi yang tidak wajar dan rentang waktu mengkonsumsi yang tidak wajar juga. Nah, itu bisa menyebabkan berat badan ibu meningkat dengan tajam. Yang ditakutkan dari peristiwa itu yaitu terjadinya perubahan metaboli. Itu bisa memicu terjadinya kencing manis saat kehamilan. Padahal sebelumnya tidak ada riwayat kencing manis atau diabetes. Nah, itu yang harus diwaspadai. Nah, itu tadi seputar informasi tentang jenis-jenis makanan yang harus dihindari atau dibatasi pada saat hamil. Tentunya tetap harus memperhatikan pola makan yang teratur agar nutrisi yang diperoleh oleh ibu hamil juga seimbang. Pastikan selalu mengkonsumsi makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, dan terjangkau kebersihan serta pola mengelola makanannya dengan baik. Demikian informasi ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe.